Berikut ini 6 rekomendasi base TH10 yang bisa kalian coba gunakan. Dan untuk link dari base-nya silahkan cek di deskripsi video atau juga pin komentar. Base nomor 1. Oke, di sini saya ada sebuah rekomendasi base TH10 yang bertemakan asimetris. Nah, lalu berikutnya apa sih yang dimaksud dengan base asimetris itu? Ya, simpelnya sih bisa dibilang di mana posisi penempatan bangunan pada sebuah base itu bersifat random. Dalam artian yaitu tidak terlalu mudah untuk diprediksi oleh lawan. Dan adapun salah satu keunggulan dari tipe base seperti ini yaitu dapat memaksa lawan untuk berpikir ulang mengenai penurunan pasukannya. Karena melihat formasi base ini yang tidak seimbang, kesalahan sedikit saja itu bisa berdampak besar kepada rute pasukan lawan nantinya. Dan oh ya, selain itu juga di sini jika kita lihat untuk posisi bangunan pertahanan krusial kita seperti 2 Inferno Tower dan 3 X-Bow ini itu bisa saya bilang lumayan tergolong aman lah ya penempatannya, dikarenakan melihat adanya penjagaan dari tembok dan juga area spasi kosong. Tentunya dengan begitu kita dapat mencegah untuk pasukan lawan menghancurkan bangunan pertahanan krusial kita dengan cepat. Dan selain itu juga, base dengan tipe asimetris seperti ini lebih besar kemungkinannya untuk memecah pasukan lawan. Dan pada akhirnya pasukan lawan bisa saja tidak berhasil untuk mendapatkan objektif utamanya. Nah, adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan minion super atau juga golem ace. Base nomor 2. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base TH10 yang bertemakan ring base. Dan adapun secara singkat untuk pengertian dari ring base itu adalah di mana kita menempatkan segala aspek krusial kita itu pada pusat base. Dan pada konteks base ini adapun bangunan krusial yang kita fokuskan untuk lindungi itu seperti Inferno Tower dan juga tentunya Town Hall. Nah, lalu berikutnya disusul dengan penjagaan tembok yang berlapis dan area spasi kosong. Dan juga tentunya tidak lupa penjagaan dari segala macam jebakan yang kita miliki. Dan berikutnya salah satu kelebihan dari base yang bertipe ring seperti ini yaitu sangat memungkinkan sekali bagi lawan yang menyerang base kalian nantinya itu akan hanya bisa mendapatkan maksimal 1 bintang saja. Terlebih lagi kepada lawan yang bermain pasukan keroyokan seperti witch ataupun naga. Karena di sini jika kita berfokus pada penempatan Town Hall yang berada di pusat base ini itu bukan tidak mungkin pasukan lawan nantinya akan sangat kesusahan untuk menargetnya karena melihat bangunan area luar kita ini yang semuanya berdekatan. Jadi jika lawan tidak benar melakukan funneling pada bangunannya, maka sudah bisa dipastikan untuk pasukan lawan ke depannya hanya akan fokus mengelilingi area luar base kita ini saja tanpa bisa mengakses area base bagian dalam kita ini. Nah, adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan golem ace atau juga lava. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base TH10 yang jika harus diberikan nama mungkin cocoknya adalah base jebakan TH. Dan nama seperti itu tentunya bukan tanpa sebuah alasan ya. Karena di sini jika kita berfokus untuk melihat pada area Town Hall kita ini, saya rasa dengan nama seperti itu udah paling pas lah ya. Karena jika lawan sampai terpancing untuk memulai rute penyerangannya dari area Town Hall sini, maka sudah bisa dipastikan untuk pasukannya akan banyak yang mati di awal serangan, dan itu secara tidak langsung dapat membuat tugas dari pertahanan area terjauh TH kita ini menjadi lebih ringan tentunya, karena hanya akan menghadapi dari sisa-sisa pasukan lawan yang selamat dari banyaknya tumpukan jebakan pada area Town Hall kita tadi. Jadi bisa saya simpulkan untuk kalian yang mungkin pengen lebih berfokus untuk membuat lawan yang menyerang base kalian nantinya itu supaya berpotensi sangat tinggi hanya akan bisa maksimal mendapatkan 2 bintang saja, maka tipe base seperti inilah jawabannya. Dan adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan golem ace atau juga lava. Base nomor 4. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base TH10 yang sebenarnya sih masih tergolong sama dengan base nomor 1 sebelumnya, yaitu base dengan tipe asimetris. Jadi mungkin di sini saya nggak harus jelasin panjang lebar lagi lah ya mengenai konsep dan kelebihan dari tipe base ini, karena sebelumnya sudah saya jelaskan pada pembahasan base nomor 1 sebelumnya.
sebelumnya. Nah, tapi mungkin di sini saya lebih kepada pengen menegaskan bahwa base dengan tipe asimetris ini sangatlah bagus untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah tata letak untuk pertahanan yang lebih serius. Semisal mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan war clan, karena pada tipe base yang asimetris seperti ini ada beberapa kelebihan yang bisa kalian pertimbangkan. Di antaranya seperti dapat lebih membuat bingung pasukan lawan dan penempatan yang strategis untuk bangunan pertahanan krusial kita, dan lumayan efektif untuk bertahan dari serangan Queen Walk dan mengurangi efektivitas dari serangan pasukan keroyokan, dan terakhir adaptif terhadap berbagai macam serangan. Nah, jadi dengan segala aspek barusan, base ini sangatlah mungkin untuk membuat lawan salah perhitungan dan jadi lebih sulit untuk mendapatkan 3 bintang tentunya. Nah, adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan minion super atau juga golem es. Base nomor 5. Oke, berikutnya di sini saya ada sebuah rekomendasi base TH10 yang mengusung tema simetris. Nah, jadi singkatnya untuk tipe base yang simetris seperti ini, itu untuk area kiri dan area kanan dari base-nya itu sama persis dalam segala aspek. Entah seperti penempatan bangunan maupun penempatan jebakannya. Dan sebenarnya ada beberapa kelebihan dari kondisi seperti itu. Salah satunya yaitu dapat lebih memungkinkan untuk pertahanan kita tersebar secara merata dan tentunya mampu menutupi kekurangan dari salah satu sisi tertentu. Jadi bisa dibilang gak akan ada celah yang cukup signifikan untuk menjadi jalan masuknya pasukan lawan, karena melihat penyebaran bangunan pertahanan kita yang terdistribusi secara merata pada masing-masing sisi base. Dan terkhusus untuk base yang satu ini bisa saya bilang juga untuk bangunan pertahanan krusialnya seperti 2 Inferno Tower ini, itu sebenarnya juga agak lumayan susah untuk ditarget oleh pasukan lawan yang memiliki karakter penyerang target bebas terdekat, karena melihat untuk beberapa bangunan yang ada di sekitar pertahanan krusial kita itu tadi yang semuanya berdekatan. Jadi bisa aja itu malah membuat pasukan lawan akan terus menjauhi pertahanan krusial kita itu tadi. Nah, dan adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan golem ace atau juga minion super. Base nomor 6. Oke, terakhir di sini anggap aja untuk base ini kayak semacam base bonus lah ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tampilan base lebih unik gitu kan, ya saya rasa base ini bisa jadi opsi pilihan yang lumayan bagus. Atau mungkin juga untuk kalian yang baru naik ke Town Hall 10 dan sedang mencari sebuah base yang dapat lebih memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu, maka base inilah jawabannya.